konten Instagram bahas tentang buku ini. Ya. KDM. Apa yang menarik dari KDM, Ang? Yang menarik dari KDM tuh mulai dari cara penjaga lingkungan, intinya banyak sekali. Contohnya KDM mengajarkan kita nilai-nilai kesundaan. Nilai-nilai kesundaan. Yang ramah dan mengajarkan KDM itu kan adil ya kepada rakyatnya. Apalagi kalau KDM melihat penebangan hutan kayak gitulah, yang menggundulan hutan, itu marahnya luar biasa. Saya juga kadang-kadang kan suka lihat KDM, video-videonya KDM. Terus saya suka lihat, ya itu salah satu bagusnya KDM gitu. Saya punya pertanyaan yang perlu kalian jawab ya. Apakah anak kecil ketika berbicara itu bohong atau suka jujur? Kalau saya kira itu kebanyakan anak kecil itu jujur ya. Dalam video kali ini ada anak kecil yang sangat-sangat jenius ya, menguasai berbagai disiplin ilmu. Dan dia itu tidak sekolah formal. Dia rajin baca buku di perpustakaan ya. Dan beliau itu sangat mengagumi Kang Deddy Mulyadi. Karena dia itu suka pemimpin yang benar-benar langsung turun ke lapangan, memberi solusi gitu kan. Bukan pemimpin yang cuma duduk terus di kantor. Kerjaannya gak ada. Ya, ini semakin seru, mari kita tonton dulu pada video berikut ini. Jadi bahkan ada orang yang sampai ingin di sebuah kota ataupun apa gitu, ingin pejabatnya itu KDM. Saking bagusnya KDM. Sampai ditawar-tawarkan. Gantian gubernur ya? Ya, gantian gubernur. Ang, ini udah tamat ini, baca ini. Alhamdulillah sudah tamat. Ini mutiara KDM ya ini ya? Ya, kata-kata KDM. Apalagi Ang yang mau disampaikan dari kepemimpinan KDM yang mungkin menarik dari Ang selain menjaga hutan, menjaga lingkungan, menjaga alam? Ya, yaitu KDM tuh ya adil kepada rakyatnya, langsung terjun. Jadi dan salah satu kata-kata yang ada di sini yaitu tugas pemerintah bukanlah dilayani, melainkan melayani gitu. Melayani bukan dilayani. KDM kan sekarang malah banyak ya yang banyak ngoceh, banyak ngobrol, tapi malah diem terus di kantor. Kalau KDM malah sebaliknya. Cicing di kantor, turun ke handap. Cicing di kantor, turun ke handap gitu. Banyak langsung melihat keadaan sekitar. Jadi langsung terjun. Itu salah satu keaguman saya kepada KDM gitu. Ya, Ang usia 10 tahun, berarti tidak sekolah nggak Ang deh? Tidak sekolah formal, belum pernah. Ya. Tapi saya lihat ini di konten-kontennya banyak membaca buku-buku ini Ang tuh. Oh ya. Buku apa aja Ang yang sudah yang dibaca? telah saya baca, karena ya emang saya juga perlu membaca. Soalnya kan saya nanti ingin kuliah berjurusan filsafat. Filsafat kan harus banyak baca buku. Makanya dari sekarang saya sedikit-sedikit suka baca buku. Yang pertama, saya awalnya membaca buku dongeng-dongeng. Dongeng para nabi, dongeng masih banyak lagi intinya. Dan terus saya membaca buku ini. Nih. Apa itu? Ini buku Kalau Kamu Ikan Jangan Ikut Lomba Terbang gitu. Saya baca ini lalu saya review. Dari sini tuh artinya apa? Udah saya bikin review kontennya. Isi dari ini apa Ang, yang bisa garis besarnya? Garis besarnya jadilah diri sendiri. Jadilah diri. Kalau kamu ikan jangan ikut lomba terbang. Jadilah diri sendiri, lebih kan kayak gitu kan. Gitu. Jadi banyak orang sekarang yang memaksakan jadi orang lain. Itu tidak hanya dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk daerah. Contohnya, sekarang banyak ya. Papua kan alamnya terlindungi, harusnya dilindungi. Malah mau dijadikan sumber daya alam. Nah, itu kan salah satu tidak menjadi diri sendiri. Nah, karakter Papua, misal sekarang hutan Papua terus nanti masyarakat kultur di sana, makannya dan lain sebagainya, sekarang dipaksakan untuk tidak menjadi wilayah Papua itu. Nah, gitu. Jadi tidak dipaksakan untuk tidak menjadi diri sendiri. Ini mantap. Saya terkesan ya melihat Ang ini usia masih 10 tahun, tapi karena sering membaca buku, dongeng-dongeng dan lain sebagainya, sehingga kalau saya lihat beda dengan anak yang lain seusianya. Kalau di sini itu permainan anak-anaknya biasanya apa aja? Kalau untuk dalam segi permainan ya beda-beda. Di sini tuh, tapi setiap apapun itu permainannya pasti bermainnya tuh serius. Dan ini adalah salah satu penyebab kenapa sih saya sampai bisa ngitung, bisa baca, bisa nulis. Padahal tidak sekolah formal. Ya, itu dari apa? Dari permainan. Tapi bermainnya serius. Contoh yang belajar ngitung itu permainan apa? Oke, untuk belajar ngitung, contohnya saya bermain congklak. Congklak. Permainan tradisional. Itu dari congklak kan saya main satu-satu itu kan dapat matematika. Dari kelereng, sebelum dimasukin ke kotak itu dihitung. Dapat lagi matematika gitu. Jadi tidak ada keterpaksaan. Di sini usianya dari berapa sampai berapa rata-rata? Kalau usia di sini paling kecil tuh ada kurang lebih 4 tahun. 4 tahun udah di sini. Yang paling besar itu sekarang ada 17 tahun. 17 tahun. Nah, untuk kelasnya sekolah Motekat tuh tidak menyesuaikan dengan umur. Tapi menyesuaikan dengan kemampuan. Contohnya ada anak yang umurnya 8 tahun.
tapi kemampuannya lebih ke 12 tahun contohnya. Ya berarti kami satukan dengan yang 12 tahun. Tapi kalau ada semisal yang 12 tahun, tapi kemampuannya lebih ke 8 tahun, kami samakan dengan yang 8 tahun. Itu jadi menyesuaikan dengan kemampuan. Bayangkan anak 10 tahun ngomongnya lebih cakap dari saya. Ini belajar bahasa yang merunut kalimat itu memang otomatis atau memang ada latihannya, Ang? Ya segala sesuatu biasa. itu ya nggak kayak Indomie gitu. Tapi ya emang harus ada juangannya. Itu saya ini dari umur belajar ini tuh dari umur kurang lebih 4 tahun. Umur 4 tahun. Ya, sekarang udah 10 tahun. Itu dan ini tuh melewati banyak hal. Mulai dari sampai saya nangis, saya pusing, wah itu banyak sekali. Gitu. Kalau untuk cara biar ngobrol, untuk caranya kayak gini nih. Bagaimana cara biar ngobrol kayak gini? Pertama, yang paling penting harus ada dampingan. Harus ada dampingan. Mendampingan dari orang tua ataupun orang dewasa yang ada. Diingati terus, didampingi, diajari gitu. Dan juga harus banyak mendengarkan orang ngobrol. Gitu. Contohnya ada orang ngobrol, kita dengarkan supaya mendapatkan informasi untuk nanti dikeluarkan. Kan dengerin, masuk ke otak, lalu dikeluarkan lewat mulut. Itu tidak hanya orang ngobrol, tapi dari buku juga bisa. Barusan ini di bawah, ini kan orang-orang dewasa. Aang ini ada, dengerin aja. Menurut Aang, pendidikan itu yang idealnya harusnya seperti apa? Oh, kalau untuk pendidikan yang seharusnya itu berbasis karakter ataupun ketertarikan. Saya kasihan juga kepada teman-teman saya. Ya, walaupun saya tidak sekolah, tapi kan saya tetap belajar ilmu agama. Dan di sekolah agama saya, itu teman-teman saya semuanya 100% sekolah. Malahan di sana juga ada anak guru sekolah. Gitu. Dan saya tanya-tanya lah bagaimana di sekolah. Terus mereka ngeluh terus. Aing meloba PR, aing mariat di sekolah bagian ujian, Jadi banyak sekali keluhan-keluhan anak-anak yang dilontarkan ke saya. Dan sampai ada anak itu teman saya. Dia tuh nggak bisa ngitung, kalau ngitung sih lumayan bisa, tapi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Udah berapa tahun padahal usianya? Sekarang seumuran saya. Oh, berarti kalau sekolah formal berapa tahun itu? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ya, saat ada disuruh nulis sama guru pengajian, dia tidak bisa menulis. Padahal dia dari dulunya dari PAUD, TK, SD dia sekolah. Dia sekolah, tapi dia tidak bisa menulis membaca. Berarti gitu. Belajar itu bukan berarti harus sekolah, bukan berarti harus di sekolah. Iya, kan banyak leluhur saya mah justru malah sebaliknya. Ada yang tidak sekolah tapi belajar. Kalau zaman sekarang mah ada yang tidak sekolah tapi belajar, itu yang leluhur dulu. Sekarang mah banyak yang sekolah tapi tidak belajar. Gitu. Jadi kalau belajar yang serius, kalau main yang serius. Nah, seperti itu. Itu. Jadi harusnya pendidikan yang baik itu pendidikan yang menyesuaikan tentang karakter anak. Anak sukanya kepada apa? Temanilah untuk belajar apa. Kalau sekarang kan malah disama-samakan. Aya budak anu pi monyeteun, contohnya pi bagongeun, pi anjingeun, semuanya disatuin. Kalau kata guru manjat semuanya. Walaupun aya pi bagongeun. Pasti itu bisa manjat. Nya. Gitu. Aya nu cek guru teh sadayana kotoran. Kotoran padahal mah teh anjing, pi anjingeun gitu. Nah, gitu. Jadi seharusnya lebih ke menyesuaikan dengan karakter ataupun ketertarikan anak. Dan biar supaya jangan terpaksa. Contohnya tadi yang saya bilang saya itu bermain bisa matematika. Itu kan secara tidak langsung anak tuh belajar matematika, menghitung. Belajar sambil bermain. Bermain yang serius, alhasil jadi belajar. Bermain yang serius lebih baik daripada belajar yang asal-asalan. Itu bagus. Bermain yang serius itu lebih baik daripada belajar yang asal-asalan. Nah, seperti itu. Saya tertarik aja dari tadi dengerin gini. Orang dewasa lagi ngomong, ada anak kecil tiba-tiba numpang dengerin diri. Ternyata sudah sangat cakap bicaranya, bahwasanya baca buku KDM ini. Satu lagi tadi saya lihat ada kritik Aang kepada para pendukung KDM, bener gak? Ya, yang terlalu fanatik. Sampaikan Aang, coba. Ya, saya kan salah satu orang yang juga sama pengagum KDM. Ya. Cuma saya juga sama tidak sepakat bila ada pendukung KDM yang fanatik, bila ada yang mengkritik tiba-tiba dikata-katai kasar apa segala macam. Saya juga terlalu sepakat. Nggak sepakat lah, bukan nggak terlalu. Coba Aang, kasih wejangan Aang. Ya, di sini apakah tahu kan ada pernah disebutkan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Maupun itu belajar yang berlebihan. Jadi segala sesuatu yang namanya berlebihan itu tidak baik. Ketika ada seorang yang fanatik kepada KDM, gak apa-apa. Suka kepada KDM gak apa-apa. Bahkan saya pun suka sama KDM sampai baca bukunya. Gitu. Tapi ya saya juga jangan berlebihan. Akhirnya saking sukanya ada yang mengkritik langsung bahasa kasar. Sebaiknya kan hanya diobrolin saja. Hei, tidak boleh seperti itu ya. Ini mah yang komen malah wah bahasa kasar. Sampai ada yang katain kayak gini, pehan si aku aing. Ya emang saya sering melihat video mengkritik ke KDM. Ya emang orang yang mengkritik itu salah. Tapi kan balasannya nggak gitu juga. Jadi itu. Siap. Dan ini tidak hanya terjadi di medsos ataupun media sosial, tapi ini langsung pada kegiatan sosial. Contohnya dulu pernah ada
ada acara KDM datang ke Karangkamulian di Ciamis. Terus? Itu di situ ada artis-artis, ada Cipopon, ada Sule, dan mereka tuh itu ceritanya kayaknya ngelawak. Tapi saya pulang pas lagi di perjalanan pulang, saya malah ngambek. Karena Kenapa? dan itu pun kan saya paling depan ya. Dan di depan tuh anak-anak doang. Dan itu dari sekian lawakan itu saya nggak ada yang ketawa satupun. Karena apa? Itu bukan ngelawak, menurut saya itu malah jorang, yang budak-budak mah. Tahu kan di depan tuh anak-anak doang ya. Tapi diajarinnya tuh yang kayak gitu. Itu mah kan untuk remaja, untuk yang sudah menikah, yang kayak gitu mah. Ini anak-anak doang di depan. Nah, itu jadi koreksi lah. Ya. Tim lawak Bapak Gubernur ya kan suka ngadain acara kemana-mana. Mohon untuk kemudian diverifikasi lawakannya apakah cocok untuk masyarakat di depannya atau bagaimana. Itu ya masukan kan bagus. Mengkritik gak jadi soal, yang penting kan harus objektif. Bagus Ya. ada masukan-masukan yang memang rasional. Ya. Kan begitu. KDM sudah 100% menurut saya sudah cukup. Sudah mantap sekali KDM. Itu saya juga sangat mengapresiasi kepada bahwa saya juga sangat bersyukur, wah, kita punya gubernur sebagus ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kata teman saya Angga, kalau ada kejelekan KDM, kalau dianggap KDM itu pemimpin yang jelek, kalau dianggap pemimpin yang jelek, maka itu teh paling baik di antara pejabat-pejabat yang lain. Kalau dianggap goreng berarti batu tewi goreng. Siksa kita paling halus ya di Indonesia Iya. mah. Kalau dianggap ada yang kurang beres gitu. Gitu. Terus tadi soal permainan, saya ada kata-kata dalam permainan. Gimana? Lebih baik bermain daripada mempermainkan, apalagi dipermainkan. Mending ulin daripada ngulinkeun, komo diulinkeun. Tutup sekian, terima kasih hatur nuhun Ang. Ya, sami-sami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.